Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Suci Lukitorini pada pelajaran PLH. Kita sekarang masuk di bab 3, yaitu melakukan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Ada apa di bab ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Pencemaran dan perusakan lingkungan, ya. Kita tahu bahwa lingkungan di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang mengalami pencemaran lingkungan, baik itu darat, laut maupun udara, komplit ya, sampai ke tanah juga sama seperti itu. Nah, pencemaran dan perusakan lingkungan ini pada bagian pertama ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu kita akan bahas tentang pemanasan global dan yang kedua tentang jenis-jenis pencemaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas dulu tentang pemanasan global supaya kalian paham ya. Kalian pasti sering mendengar tentang pemanasan global. Apa sih Ibu pemanasan global itu? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, apa penyebab pemanasan global? Ya, penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca. Nah, rumah kaca sendiri itu apa sih dan bagaimana prosesnya dan mengapa kita sebut dengan rumah kaca? Ya, baik Ibu akan terangkan pelan-pelan kepada kalian ya. Tolong diperhatikan. Baik, ini adalah proses efek rumah kaca. Sebetulnya apa sih rumah kaca itu sendiri? Rumah kaca itu adalah suatu bangunan yang berbentuk rumah yang keseluruhan dindingnya terbuat dari kaca. Nah, rumah kaca itu dipakai sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lain. Biasanya, rumah kaca itu dibangun di daerah-daerah yang memiliki 4 musim panas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjerat panas di dalam ruangan tersebut, ya. Untuk menjerat atmosfer di dalam ruangan tersebut. Fungsinya agar apa? Agar udara di situ tetap hangat karena udara itu diperlukan sebagai proses fotosintesis dan sebagai tumbuhnya atau suburnya tanaman-tanaman yang ada di dalam rumah kaca itu. Nah, sekarang efek rumah kaca ini hanya istilah saja sebetulnya ya, yang digunakan untuk menggambarkan keadaan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca ya, di mana panas mataharinya terperangkap oleh atmosfer bumi. Nah, gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 itu dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Seharusnya pada siang hari matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat kan kalau pada siang hari. Namun pada malam hari permukaan bumi menjadi dingin. Nah, akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca itu hanya proses aja ya nak ya. Akhirnya sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin panas dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya. Apa akibat dari pemanasan global? Yang jelas adalah kita tahu pemanasan global yang terlihat akibatnya adalah bumi menjadi panas karena peningkatan temperatur bumi. Terus kemudian perubahan iklim. Iklim tidak normal, kadang-kadang seharusnya musim hujan tetapi panas atau sebaliknya. Kadang-kadang musim panas tapi tiba-tiba turun hujan. Kemudian curah hujan yang tidak merata. Nah, curah hujan yang tidak merata ini kadang-kadang menyebabkan banjir di daerah yang tidak hujan. Contohnya Jakarta, tahu-tahu malam hari sudah ada banjir datang atau katanya mereka menyebutnya adalah banjir kiriman. Nah, bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Cara mengurangi pemanasan global itu dengan cara satu, penghematan listrik. Mengapa Ibu melakukan penghematan listrik? Karena dengan berhemat listrik secara tidak langsung, kita sudah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer. Karena sebagian besar gas CO2 itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya itu berbahan bakar fosil. Nah, kalau kita menguranginya, itu artinya kita juga mengurangi pemanasan
global. Begitu juga mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Kita berdoa dan kita berharap nanti ilmuwan akan menemukan kendaraan yang dia ramah lingkungan. Entah itu dari tumbuhan, entah itu dari yang lain-lain ya, bukan dari bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil itu migas ya, minyak dan gas itu seperti bensin, solar, itu juga dia akan menghasilkan CO2. Nah, akhirnya apa? Pemakaian yang meningkat itu akan memicu juga emisi karbon dioksida yang ditimbulkan makin besar pula. Maka dari itu pemerintah juga sudah menyarankan bahwa masyarakat diharapkan memakai kendaraan atau transportasi umum agar satu, jalanan tidak padat, dua, juga mengurangi emisi yang dikeluarkan atau CO2 yang dikeluarkan. Kemudian ini yang bisa kalian lakukan, yaitu menanam pohon. Bersedekahlah untuk bumi. Ya, karena apa? Setiap pohon yang kalian tanam itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah sebagai sedekah kalian. Nah, kenapa kita harus menanam pohon banyak-banyak? Satu, karena pohon itu menghasilkan oksigen. Dia akan melepaskan oksigen ke udara melalui proses fotosintesis. Semakin banyak kita menanam pohon, maka bumi juga akan semakin hijau dan semakin dingin, sehingga bisa menutup pemanasan global, karena semakin banyak karbon dioksida diserap oleh pohon dan dijadikan lagi oksigen. Nah, baik, selanjutnya kita tentang jenis-jenis pencemaran. Pencemaran yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu berbentuk gas atau zat partikel. Nah, apa saja yang menyebabkan karbon dioksida melalui asap-asap pabrik dan karbon monoksida. Ini berbahaya sekali untuk tubuh, ya. Selanjutnya adalah polusi tanah. Itu pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah. Biasanya karena sampah rumah tangga, sampah industri, ya, limbah industri. Contoh sampah plastik, kita tahu bahwa plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Atau limbah pabrik. Atau bisa jadi juga penggunaan pestisida di sawah yang terlalu berlebihan. Itu akan merusak pH tanah atau kesuburan tanah. Ya, ini termasuk polusi tanah. Selanjutnya polusi yang sangat menjijikan adalah juga polusi air. Polusi air. Polusi air itu adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan air. Jadi ketika zat atau substansi berbahaya masuk di dalamnya. Contohnya apa? Polutan. Polutan itu adalah hasil-hasil dari limbah cair industri, pestisida atau lain-lain ya. Jadi inilah jenis-jenis pencemaran. Selanjutnya kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan di buku paket kalian ya. Silahkan kalian jawab apa yang diterangkan oleh Bu Suci. Sengaja Bu Suci tidak menuliskan jawabannya, tetapi mengharap kalian mendengarkan apa yang Ibu terangkan, kemudian kalian salin di buku paket kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah yang disebut pemanasan global? Ya, jawabannya adalah kita ambil dari yang sudah Ibu terangkan tadi. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pertanyaan yang kedua, tulislah 3 upaya untuk mengurangi pemanasan global. Tadi yang Ibu terangkan ya nak ya. Jadi melakukan penghematan listrik, kemudian mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil, dan yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah menanam pohon ya. Terus tadi apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca ya? Efek rumah kaca tadi adalah menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi ya. Kemudian nomor 4, tulislah 3 jenis pencemaran yaitu polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Nomor 5, apa akibat yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor? Akan timbul berbagai macam penyakit seperti bronkitis, radang tenggorokan ya, bronkitis itu, kanker paru, penyakit jantung, kanker lambung. Astagfirullahaladzim, banyak sekali anak ya yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor.
Baik anak-anakku, cukup sampai di sini pembelajaran PLH Ibu bagian pertama. Silahkan dicatat di buku tulis kalian apa yang tadi sudah diterangkan, dan pertanyaan-pertanyaan juga diisi di buku tulis maupun di buku paket kalian. Silahkan dipilih di manakah menyimpannya. Baik, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar bersama Bu Suci. Jangan lupa selalu sisipkan doa, semoga pandemik ini segera ada solusinya. Dan jangan lupa beribadah dan membantu Umi dan Abi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.